Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa menggunakan sehat kita, sempat kita untuk sholat berjamaah, untuk ngaji. Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi perjalanan waktu, demi perjalanan proses kehidupan, dengan perjalanan waktu 24 jam. Demi 24 jam perjalanan hidup manusia ini, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Rugi karena waktunya kurang bernilai, bahkan tidak bernilai. Waktunya dibuang-buang, waktunya dibiarkan berlalu, tidak memberikan makna, arti, nilai. Padahal di situ bisa digunakan untuk memperoleh makna, arti dan nilai bagi kehidupan seseorang. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang iman selalu beramal, selalu berbuat, selalu mengerjakan sesuatu, dan yang dikerjakan itu selalu baik. Waktunya dipergunakan untuk berbuat, waktunya dipergunakan untuk bekerja, waktunya dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Terus begitu, tidak dibuang begitu saja, tidak disia-siakan, apalagi digunakan dengan yang tidak soleh. Tidak seperti itu, berbuat tapi tidak soleh, atau tidak berbuat apapun, itu juga rugi. Yang tidak rugi beriman dan beramal soleh. Beramal itu ya melakukan sesuatu. 24 jam itu kita harus melakukan sesuatu yang baik. Kalau sore habis maghrib kita nggak ngaji, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Kita buang begitu saja atau apa gitu? Atau kita manfaatkan kayak ngaji begini ini? Itulah sebabnya Rasulullah mengingatkan kita, ada dua nikmat yang banyak menjadikan manusia ini lengah, lupa, tidak digunakan seoptimal mungkin. Apa itu? Pertama, sehat. Yang kedua, sempat. Nah itu. Ketika sehat digunakan dengan beramal yang tidak baik atau tidak digunakan apapun, diem tok. Saya kan sudah sholat Pak, wajib 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berapa menit? Kalau dibanding dengan perjalanan kehidupan 24 jam ini. Sholat 5 waktu itu kalau dikumpulkan jamnya seluruhnya ya nggak sampai 1,5 jam. Sholatnya saja. Anggap sajalah 2 jam. Jadi sholat wajib 5 waktu butuh waktu 2 jam. Lah yang 24 jam itu digunakan untuk apa itu? Padahal ngaji ini perintah agama. Apa maksudnya ngaji ini? Memperdalam masuknya iman ke dalam hati, supaya ajaran Quran ini lebih dalam masuknya di dalam hati kita itu.
Wong kita ngaji aja kadang masuk keluar lagi, kalau nggak masuk sampai pada yang paling dalam itu. Orang bisa pagi mukmin, siang imannya bisa hilang, bisa lepas. Maka terus melalui pengajian ini iman itu dimasukkan, ajaran agama itu dimasukkan ke dalam hati dengan memasukkan yang dalam. Jerokno jare wong Jawa. Jerokno melbune iman nanggone ati. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, hati manusia itu menurut ulama tasawuf dibagi 3 lapis. Lapis luar itu namanya qalbun. Lapis tengah itu namanya fuadun. Lapis dalam namanya sirrun. Sir itu hati kecil. Sir itu tidak akan bohong. Sir itu tidak kotor, baik sir itu. Nah, memasukkan iman ke dalam sir itu namanya jerok nomel bune iman, memperdalam masuknya iman. Kalau di kalbun sering lepas, betapapun jeleknya manusia, kalau yang bicara itu sirnya, dia akan baik, bicaranya baik, sikapnya baik. Ada orang banyak berbuat kejahatan, bilang pada orang lain, kamu buat yang baik saja, jangan jahat seperti saya. Itu yang bicara itu sirnya itu. Kenapa begitu? Manusia itu oleh Allah ya diberi fitrah. Di dalam dirinya itu diciptakan yang namanya fitrah. Fitrah itu sejalan dengan ketuhanan, sejalan dengan ketauhidan, sejalan dengan agama ini. Tidak pernah bohong. Kalau iman sudah di situ kuat, kokoh iman itu. Maka memperdalam iman itu maksudnya ya bagaimana iman ini bisa masuk pada daerah sir. Makanya ketika ada sahabat tanya kepada Rasulullah tentang baik itu apa, buruk itu apa, kata Nabi, bertanyalah kepada hatimu. Kalau yang ditanya hati kecil itu, sir itu yang paling dalam, di mana di situ ada fitrah. Orang akan bisa menjawab, yang baik itu yang bagaimana itu. Yang buruk itu yang bagaimana? Bisa itu. Wong itu fitrah. Tapi kalau orang fitrahnya tertutup, nah nanti yang menguasai hidupnya ini adalah hawa. Nafsunya dikendalikan oleh hawa. Sehingga nggak takut kepada Allah. Karena nggak bisa merasakan kebesaran Allah, ketuhanan Allah, nggak bisa. Ya, mudah-mudahan sempat kita yang kita gunakan untuk ngaji ini selain kita mendapatkan pahala yang besar, kita juga bisa memperdalam masuknya iman. Itu penting, memperdalam masuknya iman. Kemarin surat apa Pak yang kita kaji? Oh nggih. Nggih. Sudah selesai ya kemarin. Sekarang jenengan buka surat An-Nisa ayat 105 106. Ya, ayat yang terkait dengan sekarang persoalan yang lagi viral itu nih sampean itu. Tuh, kita coba kita kaji Al-Qur'annya itu nih. Surat An-Nisa 105 106 sampai 112 nanti ini. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Monggo Pak, diterjemahkan. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dan membawa kebenaran agar engkau mengadili antar manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang
orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kami Muhammad telah menurunkan Al-Quran ini kepadamu bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Isinya itu nggak ada yang salah, itu Quran itu. Quran itu wahyu. Quran itu kalam. Kalam itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita omongan. Kalau diterjemahkan ya, firman Allah untuk kita yang berisi nasihat, isinya itu petunjuk, isinya itu penerang, isinya itu rahmat, isinya itu pelajaran, bahkan obat, ya, juga mengingatkan. Isinya Al-Quran itu berarti baik-baik kok kalam Allah. Ya, lalu kisah-kisah umat yang lalu. Siapa yang bisa mengisahkan umat yang lalu? Ya Allah. Tuh, umat yang lalu itu umat yang bahkan umat sebelum Nabi Adam. Menurut Al-Marawi, manusia ini kan bukan manusia kita ini, Adam itu kan bukan manusia pertama. Manusia pertama generasi kita ini. Tapi sebelumnya itu ada manusia yang pekerjaan perilakunya itu ya selalu geger, selalu mengadakan pertumpahan darah. Tuh. Lalu dihancurkan itu oleh Allah. Allah menciptakan umat yang baru yang dimulai dari Nabi Adam itu. Tuh dikisahkan begitu-begitu itu oleh Al-Quran untuk kita jadikan pelajaran. Kisah orang yang baik, kisah orang yang tidak baik, kisah Fir'aun misalnya. Nah, kalau Quran yang menceritakan ya pasti benar. Wong datang kepada Rasulullah dengan membawa kebenaran. Cerita Qarun, Dzulqarnain, dan macam-macam. Cerita Hamam, cerita umatnya para nabi, cerita Ashabul Kahfi misalnya. Wah, banyak cerita Al-Quran yang dari situ kita bisa ambil pelajaran. Kisah-kisahnya luar biasa. Kisah Nabi Yusuf misalnya, panjenengan. Bagaimana semenjak Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sampai menjadi pejabat tinggi negara di Mesir. Kisah-kisahnya sangat menarik, Pak, itu. Karena mengandung makna pelajaran yang dalam. Untuk kita jadikan sebagai ibroh, ya itu, sehingga kita tahu kalau seperti itu akan begini, kalau seperti begini akan begitu, gitu. Sebagai ibroh itu. Litahkuma bainan nas, agar kamu menghukumi di antara manusia. Quran aku turunkan kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu menghukumi di antara manusia bima arakallah, dengan apa yang sudah Allah sampaikan kepadamu, Allah wahyukan kepadamu. Itu gunakan untuk menyelesaikan persoalan itu Quran itu. Di antara mereka yang terjadi persoalan, perselisihan. Wala takul lil khainina khosima, janganlah kamu karena menolong orang-orang yang khianat
lalu menjadi penentang orang-orang yang benar itu. Ini garis bawahnya ini. Ini Allah mengingatkan Rasulullah sesungguhnya menegur. Janganlah kamu menjadi penolong orang-orang yang berkhianat dan menentang orang-orang yang benar. Karena menolong orang yang berkhianat, maka orang yang benar yang tidak berkhianat itu malah ditentang. Orang yang khianat dibenarkan, orang yang benar malah ditentang. Jangan seperti itu. Para jamaah, kalau panjenengan, Pak, itu ada catatan di bawah Pak ya Qur'annya, ada catatan di bawah. Ada ya? Saman baca Pak, catatan di bawah kecil itu. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah, dan dia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Nah, terus Tu'mah tidak mengakui perbuatan itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diadukan oleh kerabat Tu'mah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi. Kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri itu ialah Tu'mah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Itu keterangan Pak. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya itu gitu. Terjadi pencurian. Kalau panjenengan membaca tafsirnya Ibnu Katsir, yang dicuri itu baju besi. Baju besi itu untuk perang. Kalau sekarang baju anti peluru itu loh Pak. Karena waktu itu tidak ada peluru, yang ada tombak dan panah serta pedang, maka baju besi itu ya anti peluru itu kalau sekarang. Yang mencuri itu Tu'mah. Disebut tadi namanya Tu'mah. Sama dengan yang ada di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir itu Tu'mah. Tuh. Nah, Tu'mah ini mencuri. Orang yang punya barang itu tahu kalau barangnya dicuri Tu'mah. Tuh. Tahu. Nah, Tu'mah juga tahu kalau orang yang punya barang yang ia curi itu gitu loh. Tahu dirinya yang mencuri. Lalu barang itu disembunyikan di rumahnya orang Yahudi. Dengan harapan nanti kalau orang yang punya barang lapor kepada Nabi, dia bisa tidak mengakui. Lawan gak nyimpen barang, kan gak ada bukti deh. Nah, dia tidak sendirian. Dia bilang keluarganya atau koleganya. Koleganya, dia bilang pada koleganya. Enggak. Lah orang Yahudi itu tidak tahu. Kalau ada barang baju besi di rumahnya itu tidak tahu. Lalu dia nggak mencuri kok. Tidak tahu. Betul. Itulah. Akhirnya ya dibawa ke Nabi. Nabi kan juga sebagai hakim dalam urusan seperti itu. Nah, Tu'mah ya tidak mengakui. Lah memang nggak ada bukti deh kok. Kalau yang punya baju itu menuduh tapi nggak punya, saksinya nggak ada. Barang buktinya juga tidak ada. Bahkan barang buktinya, barang yang menjadi alat bukti itu ada di rumahnya Yahudi. Karena itu Tu'mah kemudian menuduh, yang mencuri bukan saya, yang mencuri itu tuh loh, yang nyimpen barang itu. Nah, zaman Nabi bisa anak wong ini ya anak sepanjang manusia itu ya sudah ada Pak. Makanya di Quran itu
ada ayat-ayat yang bicara tentang hok. Wah, itu. Napa Pak? Hok. Dengan berbagai lafaz. Tuh. Karena orang yang punya bajunya hilang itu ya, ketika menuduh tukma tidak punya saksi, tidak punya alat bukti, hanya tuduhan. Sedangkan menuduh itu harus punya alat bukti. Kata hadis, al bayyinatu alal mudda'i, bukti itu harus dihadirkan bagi mereka yang melakukan tuduhan, melakukan gugatan. Tidak punya. Maka Tu'mah bersama teman-temannya minta agar Tu'mah ini dibebaskan dari segala tuduhan dan nama baiknya direhabilitasi. Kepada Nabi menuntut. Ini namanya orang berbuat salah, sudah tidak ngakui kesalahan, menuduh orang lain yang berbuat salah. Siapa yang dituduh? Orang Yahudi. Lu bisa ono ya zaman ini, bisa ada. Sudah ada begitu itu. Kalau sekarang ada, ya wis panjenengan Quran wis diterangno ngono zaman biyen bisa. Hampir Nabi membuat keputusan menyalahkan orang Yahudi yang dituduh mencuri karena alat buktinya ada di situ dan membebaskan Tu'mah dari tuduhan. Hampir itu sudah diputuskan oleh Nabi. Allah, Jibril datang menurunkan firman yang tadi sudah dibaca itu. Jangan kamu menjadi penentang orang-orang yang benar karena membela orang-orang yang berkhianat. Nabi yang berketipu. Saking Allah kemudian memberitahu. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, ya keliru Pak itu Pak. Nabi pun bisa tertipu itu. Apalagi mereka semua ahli berargumentasi. Argumentasi yang direkayasa sebelumnya. Karena ternyata yang menghadap kepada Rasulullah itu bukan hanya Tu'mah, tapi juga kolega-koleganya, keluarganya, teman-temannya itu. Yang semua sepakat untuk membebaskan Tu'mah dari tuduhan peristiwa ini dan dituduhkan kepada orang Yahudi. Ini bohong 2 kali ini Pak, bahkan bisa berkali-kali itu sampean itu. Bohong tidak mengakui, bohong menuduh orang. Itu. Dan ngejak orang lain itu untuk bersama-sama memperkuat kebohongannya supaya bohongnya itu dipercaya oleh Nabi. Coba. Tapi Nabi diberi petunjuk oleh Allah. Kalau tidak salah Pak Nabi kan dibimbing, saya durungnya salah dibimbing. Tapi makanya Nabi nggak pernah dosa itu kan gitu. Tidak mau bersikap sudahlah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Quran tak turunkan membawa kebenaran. Ojo sampai kau niku salah kayak gitu. Jangan sampai kamu salah. Berikan hukuman mereka dengan apa yang sudah Allah wahyukan kepadamu itu. Jangan kamu menjadi penentang orang-orang yang benar. Yang benar disalahkan. Yang tidak tahu apa-apa disalahkan. Tuh. Jangan kamu
menjadi penentang orang-orang yang benar karena membela orang-orang yang berkhianat. Yang khianat dibela, Pak. Nah, itu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuh. Nah, kalau sekarang ada hal seperti ini, ya zaman Nabi bisa, gitu loh Pak. Zaman Nabi sudah ada ya orang yang gitu-gitu itu. Apalagi namanya berita bohong itu lah tambah banyak. Dan bisa menjadi fitnah itu berita bohong itu. Itu. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Jenengan terjemahkan, Pak. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Muhammad jaluk sepuro. Rasulullah itu belum salah sudah diperintah istighfar, Pak. Dan kalau kepada kita istighfar itu kan bukan sekedar mohon ampun atas dosa. Istighfar itu juga solusi menyelesaikan berbagai problem. Kayak sholat itu kan solutif sih Pak. Solutif. Nabi itu kalau menghadapi persoalan, ya itu sholat, memecahkannya lewat sholat. Nabi itu. Karena menyadari betapa keterbatasannya manusia ini. Dan diakui dunia ini ada yang menguasai, ada yang ngatur. Sehingga mohon petunjuklah lewat sholat. Kita jangan mentang-mentang bahasanya itu kita ini ahli bidang A, B, C, D apa. Ya nggak boleh begitu manusia kan ada keterbatasannya. Manusia itu ya manusia, ilmunya sedikit. Ilmunya Allah itu kalau ditulis dengan menggunakan air lautan itu menjadi tinta, habis, ditambah lagi seperti itu, habis lagi. Ilmunya Allah itu loh, tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Solutif, Pak. Maka fastaghfirillah, mohonlah ampun kepada istighfar Rasulullah itu kalau mau salah diingatkan, tapi setiap hari istighfarnya tidak kurang dari berapa Pak? 70 sampai 100. Kan? Nggih. Lah kita ini yang tidak jelas salah tidaknya ya, dan banyak salahnya umpamanya yang menungso nggone salah. Malah istighfar tambah didi. Kita pakai. Inna Allaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu tidak Maha membenci, Pak. Penyayang. Nabi diingatkan suruh memperbanyak istighfar. Istighfar Nabi. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha kana yuhibbu man kana hawanan atsima. Monggo Pak. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Wala tujadil, kamu itu jangan berdebat. Jangan berdebat di antara kamu. Anil ladzina yahtanuna anfusahum, orang-orang yang berkhianat kepadamu. Loh, diri mereka berkhianat kok kamu berdebat itu ya apa sih gitu. Kamu dikhianati kok tambah kamu berdebat untuk membela mereka. Ayat ini keras loh Pak, sesungguhnya itu kalau kita renungkan itu Pak. Dalam kehidupan seperti begini ini itu. Ini bukan karena ada kasus yang viral. Quran ini kan sudah memberikan panduan kepada kita. Quran itu ono teke. Ada isinya kok Quran itu. Quran itu kalam Allah.
Siapa yang mau menghukum Allah itu ya nggak ada. Kalamnya Allah kok itu. Nggih. Allah kok disalahkan. Kayak Tuhan oleh dirinya itu. Jangan berdebat kan itu, ojo keker, ojo rame. Rame dalam mereka membela orang, ternyata orangnya itu apa? Berkhianat. Itu Pak. Nabi diingatkan sampai seperti itu. Gak usah rame-rame kon dan ngene wis pembohong, wis pembohong. Tadi Pak. Itu pengkhianat itu wis pengkhianat itu bisa. Kok niku aja rame-rame lah apa kok geger sak kancamu iku gitu lho bahasanya. Ya karena membela itu kan kadang-kadang orang berkhianat, ono sing bela ngene, ono sing gak ngene, ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Aja ngono, iku pengkhianat kok. Itu diberitahu itu Rasulullah. Oleh Allah. Nggih, Pak. Lah kalau sekarang ya terjadi yang seperti itu, karena nggak ada wahyu udah berhenti. Tapi ini jadi panduan. Kalau sudah orang berkhianat itu nggak usah geger, nggak usah debat, memang berkhianat, salah kok sudah. Inna Allaha la yuhibbu man kana khaunan atsima. Allah itu tidak suka pada mereka yang berkhianat itu, karena orang berkhianat itu bergelimang dosa, bergelimang kejelekan. Ismun itu diterjemahkan dosa. Tapi ismun itu sesungguhnya bisa dimaknai jelek, gitu loh Pak. Itu kata perimbangannya itu birrun. Birrun itu baik itu, kata perimbangannya. Bab kata baik, kata jelek itu ada perimbangannya. Misalkan khairun itu baik. Kata jeleknya sebagai perimbangan itu sarrun. Sarrun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka khairan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Pakai kata sarrun. Itu perimbangannya maksudnya itu. Nih, kata perimbangannya. Mungkar Pak itu. Mungkar itu perimbangannya ma'ruf. Maka ada ayat ya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Ma'ruf itu baik. Munkar itu jelek. Tapi perimbangannya ada. Itu Pak, perimbangannya gitu. Hasanah itu baik. Nah, perimbangan kata jeleknya itu sayyi'ah. Ada kata gandengannya itu ada di Quran itu. Ada Pak, gandengannya itu. Tuh. Kata Al-Quran, jelek itu ya tetap jelek. Tidak akan baik. Tapi tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan. Itu ayatnya menggunakan kata sayyi'ah dan hasanah. Tuh. La yastawil hasanatu walas sayyi'atu. Tidak sama. Hasanah dengan sayyi'ah itu tidak sama. Itu. Begitu ithmun Pak itu. Ithmun itu diterjemahkan dengan dosa. Gandengannya itu birrun. Birrun itu baik, ngatakan Pak. Birrun itu. Baik yang berkualitas. Berarti ithmun itu jelek yang berkualitas tinggi. Birrun itu sering kita sampaikan di Quran itu antara lain diberi contoh orang berinfak dengan sesuatu yang masih dicintai. Orang berinfak dengan duitnya itu masih sangat dicintai, tapi itu diinfakkan. Wong infak itu loh baik.
Ada orang punya uang 100 miliar, infak 500 rupiah, dilebokno kotak, utawa 1000 rupiah dilebokno kotak, 2000 rupiah dilebokno kotak. Baik-baik, tapi birun belum birun. Kalau ada orang punya uang 10.000, nggak punya yang lain gitu ya, hanya punya 10.000, tapi masih diinfakkan 2.000, bisa menjadi birun, Pak. Itu bisa menjadi birun. Karena bagi orang yang punya uang 100 miliar, 2.000 itu loh, jatuh nggak diambil, Pak. Itu masih banyak sisanya. Bagi orang yang hanya punya duit 10.000, 2.000 jatuh, ditoleh itu, Pak. Bernilai itu. Sehingga Quran mengatakan lan tanalul birra, kamu tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna, albirun, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan sesuatu yang masih kamu cintai. Lu infak itu baik. Ini baik lah, menginfakkan sesuatu yang masih dicintai. Nah itu gandengan ismun. Jadi kalau baik berarti jelek gitu Pak. Ismun itu. Khianat termasuk ismun. Jelek. Apalagi dalam kasus seperti ini. Sudah tidak ngakui kesalahan, menuduh orang lain, 2 kali dusta itu. Maka kemudian ditegaskan, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Yastahfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ta'maluna muhita. Monggo panjenengan terjemahkan, nanti diterangkan lanjutan besok. Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Nah, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Ya. Karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Nanti kita bahas selanjutnya itu. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah, gitu loh Pak. Karena saat mereka merancang, membuat skenario itu pada waktu malam, dan Allah beserta mereka, maka kata Al-Quran, mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah saat mereka membuat skenario di waktu malam yang Allah tidak meridhoinya. Nanti kita lanjutkan. Ditengeri Pak, karena sampai 112 nanti itu ya. Sampai 113 sampai 112 nanti itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.